What do you say to that now? Mr. Sweeney Todd. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film musikal yang cukup unik berjudul Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street yang tayang pada tahun 2007. Tapi ini bukanlah sebuah film musikal biasa, dikarenakan aslinya bergenre drama horor musikal serta penuh dengan elemen slasher garapan Tim Burton, di mana sutradara ini terkenal handal untuk membuat film bergaya noir yang kental dengan nuansa gotik nan suram. Dalam pembuatannya, pihak rumah produksi juga menggandeng beberapa aktor terkenal seperti Abang Johnny Depp, Mbak Helena Bonham, serta ada Om Alan Rickman. Singkatnya, film ini bercerita tentang dendam seorang tukang cukur yang hidupnya hancur karena telah dijebak hingga harus masuk ke dalam bui, di mana setelah bebas, dia pun langsung menuntut balas dan mulai melakukan serangkaian pembunuhan dengan pisau cukurnya. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan bersetting pada tahun 1846. Kita pun akan berkenalan dengan pria bernama Benjamin Barker yang baru saja sampai di kota London bersama kapal layar, di mana dia baru saja bebas setelah menjalani masa hukuman selama 15 tahun. Gak lama pria ini tiba-tiba teringat akan masa lalu pahitnya. Kemudian menceritakan kisah itu kepada teman pelautnya, yaitu Anthony. Jadi dahulu dia difitnah oleh seorang hakim korup bernama Turpin karena tergoda dengan kecantikan dan kemolekan istri Benjamin yang bernama Lucy. Dan demi merebut wanita cantik tersebut, sang hakim memfitnah Benjamin dengan tuduhan palsu, lalu mengirimnya ke Australia untuk menjalani kerja paksa. Agar menghindari kecurigaan, dia pun mengubah namanya menjadi Sweeney Todd, kemudian pergi ke rumah lamanya di Fleet Street yang terletak di atas toko pai milik seorang wanita bernama Nellie Lovett, di mana dia mengklaim kalau tempat itu menjual kue pai paling terburuk di London. Dia pun juga bercerita kalau dahulu ada sebuah keluarga yang tinggal di lantai 2 tokonya. Namun, setelah sang suami dipenjara, kehidupan sang istri menjadi lebih mencekam karena teror dari seorang hakim yang ingin mendapatkan dirinya. Lalu, pada suatu malam, sang hakim mengundang Lucy untuk datang ke rumahnya dengan alasan kalau dia ingin meminta maaf dan mau memperbaiki semua kesalahan yang ada. Tapi saat masuk ke dalam, ternyata sedang ada jamuan pesta topeng, di mana ini merupakan jebakan yang dibuat oleh Turpin agar dapat memperkosa Lucy. Karena luapan emosi ini, Nellie pun menyadari kalau identitas asli Sweeney adalah Benjamin Barker. Dan naas setelah kejadian itu, Lucy langsung depresi lalu berusaha bunuh diri dengan meminum racun arsenik. Serta sang hakim juga mengambil hak asuh anak perempuan mereka yang bernama Johanna. Hal ini tentu membuat dendam pria ini makin membara dan bersumpah kalau dia akan menuntut balas kepada hakim tersebut. FYI, sedikit info ya, racun arsenik adalah bahan kimia semilogam alami yang biasanya ditemukan di dalam air tanah. Namun arsenik di lingkungan alami tidak selalu bahaya dan jarang ditemukan dalam kadar yang besar hingga beracun. Pada umumnya, zat ini
sering digunakan untuk keperluan industri, seperti dalam pengolahan kaca, tekstil, kertas, perekat logam, pengawet kayu, hingga amunisi. Namun jika masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tinggi, tentu akan menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan hingga meninggal. Di mana dahulu, zat ini juga telah merenggut salah satu aktivis pembela HAM tanah air kita. Setelah itu, Nelly mengajaknya pergi ke lantai 2, lalu memberikan pisau cukur milik Sweeney yang dia simpan di balik lantai. Hal ini membuat sang tukang cukur merasa sangat senang karena dapat bersatu kembali dengan benda kesayangannya. Scene berganti dengan Anthony sedang berjalan-jalan di tengah kota dan secara tidak sengaja melihat sosok Johanna sedang duduk di samping jendela. Dari seorang pengemis wanita, dia pun tahu kalau gadis ini adalah anak angkatnya Tarquin, yang berarti dia juga adalah anaknya Sweeney yang bernama Johanna. Dan ternyata sang hakim tengah memantau kejadian tersebut, sehingga memanggil Anthony ke dalam rumah. Lalu tanpa basa-basi, dia langsung memperingatkan pria muda ini untuk tidak macam-macam dengan Johanna. Kemudian dia dihajar oleh tangan kanan sang hakim yang bernama Biddle Bamford dan melemparnya keluar lewat pintu belakang. Namun, walaupun telah babak belur, tapi niat Anthony malah makin kuat dan bertekad kalau suatu saat nanti akan membawa Johanna keluar dari sana. Kita kembali kepada Sweeney dan Nelly sedang berkunjung ke pasar lokal setempat untuk mencari keberadaan seorang pria yang mengklaim kalau dirinya adalah tukang cukur terbaik di kota London. Gak lama, pria yang mereka cari pun muncul, yaitu Adolfo Pirelli, di mana dia tampak murka karena Sweeney telah meledek barang dagangannya, serta berkata kalau Adolfo adalah seorang penipu. Bahkan bilang kalau dirinya lebih terampil dan cekatan dalam urusan cukur-mencukur. Atas hasutan tersebut, pria parlente ini pun menantang Sweeney untuk mengadu mekanik dalam mencukur jenggot dan meminta Biddle menjadi jurinya. Lalu saat pertandingan dimulai, Adolfo terus-menerus menyepelekan Sweeney karena menganggap kalau dirinya jauh lebih hebat dan berpengalaman. Namun jagoan kita hanya menanggapinya dengan santai, bahkan tidak peduli kalau Adolfo telah memulai duluan. Sebab setelah itu, di saat Sweeney ingin memulai, dia malah dapat mencukur dengan hasil yang lebih cepat dan rapih. Sehingga Biddle langsung mengumumkan kalau Sweeney lah pemenangnya. The winner is Todd. Atas hasil ini, semua orang pun jadi mengetahui tentang keterampilan Sweeney. Bahkan, Biddle juga berjanji kalau dia akan mampir ke tempat kerjanya untuk melakukan perawatan rambut. Scene berganti ke tempat Johanna. Terlihat kalau secara diam-diam, Turpin sedang mengintip lewat lubang rahasianya, di mana wanita muda yang sudah siap dipetik ini melempar sebuah kunci kepada Anthony yang menunggu di samping jalanan. Atas hal itu, sang hakim pun berasumsi kalau Johanna mungkin tengah merencanakan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Sweeney mendapatkan tamu yang tidak terduga, yakni Adolfo, serta asisten kecilnya, yaitu Toby. Namun, di saat bertemu, pria ini memperkenalkan diri sebagai mantan anak buahnya Sweeney yang bernama Davy Collins. Dan tujuan dia datang ke sana untuk meminta separuh penghasilan dari toko tersebut. Jika tidak, dia mengancam akan mengungkap identitas asli sang tukang cukur. Atas hal ini, Sweeney pun langsung memukul kepala pria licik tersebut menggunakan teko panas secara membabi buta hingga dia jatuh ke lantai. Toby yang mendengar dari bawah pun mengkhawatirkan keadaan tuannya, lalu pergi ke atas. Tapi terlihat kalau Sweeney sudah menyembunyikan tubuh Adolfo di dalam sebuah peti dan berkata kalau pria itu telah pergi keluar. Akan tetapi, pria licik ini masih hidup. Karena itulah, dia langsung menyayat lehernya menggunakan pisau cukur dan menyimpannya kembali ke dalam kotak.
Nelly yang naik ke atas untuk mengecek keadaan pun langsung kaget dengan hal ini, dikarenakan dia tidak ingin Sweeney mendapatkan masalah. Namun, setelah menjelaskan situasinya, wanita ini malah langsung memaklumi hal tersebut, kemudian mengambil dompet milik Adolfo. Di tempat lain, terlihat kalau Turpin tengah berbincang dengan asistennya dan berkata kalau dia ingin menikahi Johanna. Karena itulah, agar tampil lebih mempesona, Biddle pun menyarankan untuk menemui Sweeney guna mendapatkan berbagai perawatan. Dan gak lama, sang tukang cukur pun melihat kalau sang hakim akan datang ke tempatnya. Kemudian menyadari kalau ini adalah sebuah kesempatan untuk membalas dendam. Setelah itu, dia pun bersiap-siap menyambut kedatangan tamu kehormatannya. Dan saat bertemu, terlihat kalau Turpin seperti lupa dengan sosok Benjamin. Lalu menceritakan tujuannya datang ke sana, yakni ingin tampil lebih menarik agar dapat memikat hati seorang wanita. Dan sebagai langkah awal, dia meminta untuk mencukur jenggotnya. Sweeney pun tampak sangat gembira karena telah bertahun-tahun menantikan momen tersebut. Namun, di saat ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba Anthony datang. Di mana bodohnya lagi, pria muda ini juga keceplosan bicara kalau akan kawin lari bersama Johanna. Hal ini tentu membuat sang hakim marah, serta menuduh kalau Sweeney juga telah bersekongkol dengan Anthony, lalu pergi dari sana. Di mana sang tukang cukur juga ikut murka karena telah kehilangan kesempatan untuk membunuh Turpin. Atas amarah yang sudah memuncak, pikirannya pun menjadi lebih anarkis. Lalu, sembari menunggu kesempatan lain untuk membunuh sang hakim, dia bersumpah akan membalas dendam kepada dunia dengan berencana membantai orang-orang yang menurutnya tidak pantas untuk hidup. Nelly pun juga mendapatkan sebuah ide dan berniat akan menghidupkan kembali toko pie miliknya dengan menggunakan segala bahan yang ada, serta akan memperkerjakan Toby karena mereka percaya kalau sang hakim pasti akan kembali datang ke sana jika toko dan barbershop ini telah terkenal. Lalu akibat kejadian sebelumnya, Turpin pun langsung mengecek keadaan Johanna. Dan benar saja, gadis ini terlihat sedang mengemas barang-barangnya. Oleh karena itu, dia pun mengirim paksa wanita itu untuk pergi ke suatu tempat yang tidak akan diketahui oleh orang lain. Kita kembali ke barbershop. Terlihat kalau Sweeney tengah memodifikasi kursi di ruang kerjanya dengan tujuan dapat membunuh para pelanggan dengan tenang dan mengirim mayatnya ke dalam basement tempat Nelly memanggang kue pie-nya. Lalu nggak lama, usaha kedua orang ini pun berkembang sangat pesat hingga setiap hari selalu ramai pelanggan. Suatu malam, Anthony kembali datang menemui Sweeney dan berkata kalau telah menemukan lokasi Johanna yang saat ini berada di dalam rumah sakit jiwa. Lalu, agar dapat masuk dan menyelamatkan gadis itu, Sweeney pun menyuruh Anthony untuk menyamar sebagai pembuat rambut palsu. Setelah itu dia pun juga membuat sebuah surat untuk Turpin yang berisi tentang rencana pelariannya Johanna, lalu mengutus Toby untuk mengirimnya. Di mana hal ini dia lakukan agar dapat memancing sang hakim datang ke sana. Tapi setelah pulang dari tugasnya, anak ini pun membicarakan keresahan hatinya tentang sosok Sweeney kepada Nelly, di mana dia curiga kalau pria itu mungkin orang yang sangat berbahaya, namun berjanji bahwa dia akan selalu melindungi Nelly. Tapi wanita ini berkata agar nggak perlu mencemaskan hal tersebut karena rasa khawatir itu hanyalah imajinasinya belaka. Dan untuk membuatnya tenang, dia pun memberikan sedikit uang jajan. Akan tetapi, Toby langsung mengenali dompet yang dipegang oleh wanita itu, yang merupakan milik Adolfo. Alhasil, rasa curiganya pun semakin menggebu-gebu dan berniat melapor kepada pihak berwajib. Tapi Nelly berusaha untuk menenangkannya. Namun di dalam hati, dia pun tahu kalau anak ini telah menjadi sebuah ancaman bagi dirinya dan Sweeney yang dia sayangi. Setelah itu, dia mengajak Toby ke area basement
dan memperlihatkan proses pembakaran serta alat penggiling daging miliknya. Lalu berkata kalau mulai saat ini Toby mendapatkan tanggung jawab untuk memproduksi pie yang ada. Namun saat meninggalkan anak itu, tersirat raut kesedihan di wajah Nelly, di mana dia langsung mengunci pintu basement dan berniat menahan anak ini di ruangan tersebut. Di tempat lain, dengan menyamar sebagai seorang pembuat rambut palsu, Anthony dapat masuk ke dalam rumah sakit jiwa dengan alasan ingin mencari bahan untuk pembuatan wignya. Dan akhirnya bertemu dengan Johanna, di mana dia pun langsung mengelabui sang penjaga dan membawa gadis pujaannya keluar dari sana. Adegan berganti kembali ke toko. Secara tak terduga, Biddle tiba-tiba datang ke tempat tersebut dengan tujuan ingin menginspeksi tempat usaha pie milik Nelly. Sebab para tetangga mengeluhkan bau busuk yang keluar dari arah cerobong asap. Hal ini tentu membuat Sweeney dan Nelly merasa cemas karena takut kalau rahasia mereka akan ketahuan. Karena itulah Sweeney berusaha mengalihkan perhatian Biddle dengan memberi perawatan gratis di tokonya. Ya, dari sini kita semua pasti sudah menduga nasib apakah yang menanti pria licik ini. Setelah itu, mereka berdua pergi ke bawah untuk mencari Toby. Namun anak tersebut telah menghilang dari sana. Dan ternyata saat berada di bawah, Toby mengetahui resep rahasia pie daging milik Nelly, yaitu menggunakan daging manusia sebagai bahan utamanya yang didapatkan dari para korban Sweeney. Setelah itu, Anthony pun sampai ke sana bersama dengan Johanna. Namun, karena ruangan itu kosong, Anthony meminta sang gadis pujaan untuk menunggu di sana. Sementara dirinya akan menyiapkan kebutuhan transportasi agar mereka dapat kawin lari dengan tenang. Namun gak lama, pengemis wanita yang sering muncul mengganggu kehidupan semua orang tiba-tiba datang mendekat ke ruangan tersebut. Johanna pun langsung panik dan bersembunyi di dalam kotak. Dan terlihat kalau wanita ini sedang mencari keberadaan Biddle. Tapi tanpa disadari, Sweeney pun juga telah hadir di sana. Tapi saat bertatap muka, pengemis itu pun berkata kalau dia sepertinya mengenal sosok Sweeney. Namun, di saat ingin mencari tahu lebih lanjut, tiba-tiba Sweeney mendengar kedatangan Turpin. Sehingga dengan nekat membunuh pengemis ini dan membuangnya lewat pintu jebakan. Lalu saat sang hakim masuk, Sweeney pun berbohong dengan berkata kalau Johanna telah menyesal dengan segala perbuatannya. Dan sebentar lagi, gadis itu akan tiba di sana. Hal ini tentu membuat Turpin senang. Dan untuk merayakan berita ini, Sweeney menawarkan jasa cukur gratis. Tapi nggak lama, dia pun mengungkapkan identitas aslinya kepada Turpin. Dan di sini, akhirnya Benjamin dapat menuntaskan balas dendamnya. Dengan menusuk leher pria ini berkali-kali, menyayat lehernya dan kemudian membuangnya ke dalam pintu jebakan. Fatality. Johanna yang bersembunyi di dalam peti melihat semua kejadian itu, di mana sang tukang cukur juga langsung menyadarinya. Namun karena saat itu Sweeney tidak mengetahui bahwa gadis yang sedang menyamar tersebut adalah Johanna, dia pun bersiap untuk menggorok lehernya. Namun aksi ini terhenti karena terdengar teriakan Nelly dari ruang bawah tanah. Dan sebelum pergi mengecek, Sweeney berpesan untuk melupakan semua kejadian yang ada. Ternyata wanita ini berteriak karena sang hakim masih hidup dan berusaha menarik bajunya. Tapi pada akhirnya pria ini mati karena kehabisan darah. Namun setelah itu ada hal yang ganjil karena terlihat kalau Nelly malah lebih ingin membereskan mayat sang pengemis wanita. Di mana saat mayat itu disinari oleh cahaya api pemanggang, Sweeney pun tersadar kalau wanita yang berpenampilan kumuh ini adalah istrinya sendiri, yang dahulu dia yakini telah meninggal akibat bunuh diri berdasarkan cerita dari Nelly. Hal ini tentu membuat jiwanya terguncang karena telah membunuh Lucy. Nelly pun beralasan kalau terpaksa berbohong karena rasa cintanya kepada Benjamin. Serta dahulu, Lucy memang benar telah meminum racun. Namun hal itu tidak membuatnya mati. Namun syaraf di otaknya menjadi rusak hingga mengalami gangguan jiwa.
Sweeney pun berpura-pura memaafkan kejadian ini. Kemudian mengajak wanita itu berdansa. Seakan-akan sedang bersukacita atas segala hal yang telah terjadi. Tapi pada akhirnya dia melempar Nelly ke dalam api pemanggang. Kemudian mengunci pintunya hingga wanita itu terbakar hidup-hidup. Setelah itu, dengan langkah yang gontai, Benjamin menghampiri mayat sang istri serta meratapi nasib pahit yang telah menimpanya. Lalu tanpa diduga, tiba-tiba Toby muncul dari bawah selokan. Kemudian mengambil pisau Benjamin yang ada di lantai serta mendekat dari belakang. Sebenarnya, dia menyadari kehadiran anak tersebut. Namun, tanpa mempertahankan diri, dia malah merelakan lehernya untuk disayat. Di mana setelah itu, Toby pun segera pergi dari sana, meninggalkan Benjamin yang mati kehabisan darah sambil memeluk istri tercintanya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Wah, gila ya. Om sih nggak nyangka kalau sebuah film musikal akan sebagus ini. Dan perlu diakui, kalau Sweeney Todd merupakan salah satu masterpiece-nya Tim Burton, di mana sang sutradara sangat mahir untuk menuangkan imajinasinya. Adegan sadis yang ditampilkan pun tetap dikemas secara estetik, di mana kita akan dimanjakan dengan berbagai semburan darah yang akan mewarnai film bernuansa suram ini. Dan mungkin hanya di sini kita bisa melihat Abang Johnny Depp bernyanyi. Namun sebenarnya Om masih penasaran dengan nasibnya Johanna. Apakah wanita yang sudah siap dipetik ini dapat kabur dengan selamat bersama Anthony? Namun ya, karena tidak ada kelanjutannya, jadi kita doakan saja ya semoga pasangan muda ini dapat berakhir dengan baik. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.